Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Dokter Gigiku. Channel yang berisi tentang informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat video tentang, sebenarnya saya kurang nyaman ya buat video ini ya, tapi karena memang banyak yang bertanya gitu ya, akhirnya saya buat juga, yaitu video tentang tarif perawatan di kedokteran gigi. Karena ngomongin tarif tuh sensitif banget gitu ya, seakan-akan kayak profit oriented atau hanya orientasinya uang. Tapi sekali lagi, bahwa perawatan di kedokteran gigi itu adalah suatu karya ya, kita menghasilkan karya tertentu yang itu sebenarnya nggak bernilai. Jadi kayak misalkan lukisan gitu ya, cuma kertas sama dioret-oret gitu kan, tapi nilainya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Siapa sih yang mikir gitu kan? Tapi karena ini hasil karya, ada di situ ada penghargaan terhadap karya seseorang. Dan gigi itu benar-benar bukan hanya kognitif saja gitu ya, tapi benar-benar psikomotor, skill, bagaimana nilai artistiknya gitu ya bisa muncul. Karena gigi itu suatu mini engineering yang luar biasa gitu. Jadi ada tekanan kunyah yang besar di situ, 200 sampai 900 Newton. Terus kemudian ada saliva yang sangat mempengaruhi gitu ya. Saliva itu bermacam-macam kandungannya gitu ya, pH-nya juga naik turun. Terus kemudian ada dihubungkan dengan kemampuan tubuh harus mampu menerima perawatan itu gitu. Nah, dalam perawatan gigi itu ada dua hal yang membuat orang itu enggan ke dokter gigi gitu ya. Yang pertama takut, yang kedua mahal. Betul ya. Jadi dua hal ini yang benar-benar sering gitu ya. Yang ada tiga sih, yang ketiga memang abai gitu ya, karena memang tidak memahami dan menganggap bahwa ini nggak penting gitu, cuman gigi gitu kan, nggak sakit dibiarkan gitu. Karena banyak sekali pertanyaan terkait dengan tarif, ya udah akhirnya saya buat tarif. Dan ini nanti akan saya bagi dalam beberapa part gitu ya, karena tarif perawatan di kedokteran gigi itu sangat banyak, supaya nanti sahabat mudah gitu ya melihatnya. Jadi kebutuhan, kok saya mau nambal, cari nanti yang part tentang tambal gitu ya, mau cabut nanti part tentang cabut. Jadi biar tidak terlalu panjang melihatnya, kan kasihan gitu ya, habis nanti kuotanya. Nah, tarif ini adalah tarif di Kota Semarang gitu ya, dan tarif ini adalah hasil dari survei ke seluruh anggota. Ini merupakan suatu kesepakatan kondisi saat ini. Tapi tarif ini sifatnya tidak mengikat memang ya, tidak mengikat, hanya dijadikan dasar sebagai tarif bawah gitu. Nah, monggo nanti memang akan ada variasi tarif pada masing-masing fasilitas kesehatan. Hal ini tergantung dengan sarana prasarana pastinya. Ya, kalau di kota sama di desa kan berbeda ya. Di kota sewa tempatnya aja mahal atau beli tempatnya aja mahal. Terus kemudian fasilitas yang ada di sana, kursi giginya yang puluhan juta sampai ratusan juta ya berbeda gitu ya, dan ini pasti akan membebani fixed cost gitu. Jadi itu akan menjadi hitung-hitungan sendiri. Nah, ini hanya rata-rata saja, kurang lebihnya segini sebagai nilai sebagai nilai psikologis gitu ya, bahwa nanti kurang lebih segini saya bawa uang segini gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, memang tidak mampu, datang saja, insya Allah free kok gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ini saya akan membahas tentang mungkin perawatan konservasi gigi. Konservasi gigi adalah mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut, dari hanya tambal saja sampai penambalan mengenai saraf gigi. Kalau nanti cukup ya saya tambahkan dengan perawatan bedah mulut gitu ya. Baik, untuk perawatannya yaitu yang pertama sih konsultasi ya. Konsultasi itu sekitar Rp75.000, mungkin ada yang Rp100.000 atau Rp50.000, itu variasinya. Tapi yang pasti
ini tetap dibebankan. Kenapa sih kok ngobrol aja biaya gitu ya? Ya memang ini adalah professional fee pada beliau-beliau yang karena mencari untuk mendapatkan ilmunya itu cukup panjang perjuangannya sahabat. Jadi untuk mendapatkan itu 6 tahun sekolahnya. 6 tahun waktunya itu. Kalau dengan biayanya untuk menjadi seorang dokter gigi saat ini ya minimal 750 juta itu harus disiapkan. Itu material. Non material, bebannya, tekanannya, nangisnya, meleknya, belajarnya, diomelin sama dosennya, itu nggak bernilai. Jadi ya jika itu memang dirupiah atau dinominalkan menjadi suatu modal, ya pasti tetap harus kembali dong. Sahabat pada tidur, teman-teman di kedokteran gigi atau teman-teman yang lagi belajar itu sampai pagi nggak tidur gitu ya. Jadi nah itu makanya tetap kenapa biaya konsultasi kok berbiaya gitu. Tapi insya Allah untuk saya, monggo nanti di deskripsi saya selalu menyertakan nomor saya pada setiap video-video yang saya unggah. Panjenengan bisa WhatsApp di situ dan insya Allah itu free dari Anda gitu ya. Tapi saya mengharapkan untuk bayaran yang lebih besar gitu ya. Selanjutnya untuk perawatan konservasi gigi. Perawatan konservasi gigi itu adalah perawatan mempertahankan gigi selama mungkin. Jadi sebisa mungkin gigi itu dipertahankan di rongga mulut sahabat, karena fungsinya yang sangat besar. Mungkin bagi beberapa orang gigi itu biasa aja gitu, dibiarkan, mau nggak sakit. Terus kemudian kita punya gigi banyak, hilang satu mah gampang gitu, cabut aja gitu. Tapi ketika daging itu sudah tidak lagi enak, ketika es atau air dingin itu yang menyegarkan itu menjadi sesuatu malapetaka ketika kita meminumnya, ketika coklat yang manis dan menenangkan itu kemudian membuat kita terguling-guling karena sakit, saat itulah kita baru merasa bahwa menjaga gigi itu penting. Gigi itu kecil tapi di dalamnya ada saraf yang banyak tuh sahabat, dan itu sakit pakai banget. Dan nyeri gigi itu dia mempunyai gradasi nyeri dari yang adalah adalah penyakit yang nyerinya tuh dari ringan sampai ke hebat. Itu nyeri gigi. Ya mungkin nggak sama ya, di bawah nyeri saat melahirkan, tapi nyeri gigi itu luar biasa sakitnya. Oke, kita lanjut. Pada langsung penambalan ya, karena memang ada perawatan konservasi gigi itu dibagi dua, yaitu perawatan penambalan dan perawatan endodontik. Perawatan endodontik itu adalah perawatan sebelum gigi ditambal. Biasanya apabila gigi itu sudah mencapai ruangan saraf giginya, ditandai biasanya dengan rasa sakit yang spontan atau tanpa ada stimuli tertentu. Panjenengan sudah ngerasain sakit, diam-diam ini udah cenut. Nah ini sudah nggak bisa ditambal langsung. Tapi kalau misalkan kena dingin, manis atau asam, celeng gitu, ketika stimulinya hilang dan kemudian gigi berangsur-angsur tidak sakit lagi, nah ini biasanya masih bagus dan bisa beberapa ya mungkin 1 kali kunjungan sudah bisa gitu ya. Ketika diperiksa itu memang kondisinya masih bagus. Nah kita langsung ini perawatan penambalannya dulu. Jadi tambalan itu seperti di video saya di deskripsi. Di sini juga nih ada untuk video saya. Jadi jenis-jenis tambalan itu ada 2 macam teman-teman. Bukan dari, kalau kita lihat dari jenis tambalan yang bukan jenis bahannya. Yang pertama tambalan plastis dan yang kedua tambalan rigid. Tambalan plastis itu tambalan yang memang lunak di luar, ditaruh di dalam gigi, terus kemudian mengeras. Baik pengerasannya secara langsung sendiri gitu ya, auto polymerization, atau dengan bantuan biasanya dibantu dengan sinar. Tambalan resin komposit ya, bukan tambalan laser gitu, bukan. Tambalan resin komposit itu sinar ultraviolet. Dan yang berikutnya ada tambalan rigid. Tambalan rigid itu tambalan yang dari luar itu sudah dibuat. Jadi biasanya pada kasus lubang-lubang yang sudah sangat besar dan itu harus membutuhkan tambalan yang mampu menahan tekanan kunyah besar, tambalan yang mampu melekat pada gigi dengan kuat. Itu tambalan rigid karena tambalannya dibuatkan di luar terus kemudian dilemkan atau disemen ke gigi gitu ya. Jadi separuhnya kayak gigi palsu.
Nah itu tambalan rigid, jadi berbeda-beda. Kita beranjak ke tambalan plastis. Tambalan plastis itu ada yang sekarang digunakan 2 jenis saja, sahabat. Dulu sih ada tambalan amalgam, tambalan yang ini loh, yang logam itu ya, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi akibat estetiknya rendah. Yang kedua toksisitasnya ya, karena tambalan itu mengandung merkuri, yang apabila ada kelebihan merkuri itu maka akan mengendap di tubuh kita dan menjadi racun. Tapi tambalan itu memang tambalan yang paling kuat. Sahabat mungkin pernah ini ya, pernah melihat ya tambalan yang warna hitam gitu. Itu adalah tambalan amalgam. Sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan hanya ada 2, yaitu glass ionomer dan tambalan resin composite. Glass ionomer itu tambalan yang warnanya tidak sewarna dengan gigi, tapi dia memang sangat bagus karena mengandung fluoride yang bisa mencegah tanda petik tidak selalu gitu ya. Artinya memang kalau kondisinya cukup parah, kebersihan mulutnya cukup parah ya tidak bisa tercegah juga gitu ya. Pada akhirnya terjadi recurrent karies atau secondary karies atau karies yang terjadi setelah gigi ditambal. Tapi setidaknya sampai saat ini beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa obat dari karies itu adalah fluor. Jadi dari dari glass ionomer ini di gambar sini ya, nanti ada saya selalu sertakan di gambarnya. Di sini gambarnya. Glass ionomer ini dia mampu mengeluarkan fluoride yang bisa bersifat anti karies. Tapi kekurangannya, bahan ini tidak sewarna dengan gigi, jadi untuk estetiknya kurang bagus. Dan yang kedua, bahan ini tidak mampu menahan tekanan kunyah yang besar. Sahabat sehat, tekanan kunyah manusia itu luar biasa ya. Rahang kita itu gigit, kalau batu aja bisa batu karang maksudnya ya, bisa putus gitu. Tekanannya dari 200 sampai 900 Newton, bisa dibayangkan, persatuan luas. Berarti 20 sampai 90 kilo itu loh persatuan luas, bayangin ya. Jadi kekuatan otot kita itu luar biasa. Nah itu beberapa studi, jadi macam-macam sih, ada yang cuma 300, 400, tapi orang tertentu yang ototnya ini berkembang kuat, cengkeramannya kenceng banget. Jadi tambalan itu harus kuat menerima. Makanya glass ionomer tidak disarankan untuk tambalan-tambalan di bagian permukaan, bagian atas gigi yang menerima tekanan kunyah besar gitu ya. Nah ini biayanya 175.000 sampai 225.000 tergantung besar kecilnya. Ini pada anak atau pada orang dewasa sama saja. Malah pada anak itu harusnya lebih mahal. Karena waduh, anak-anak itu ngerumatinnya ya, Masya Allah, apalagi kalau nggak mau. Udah kayak gini, selesai sudah. Udah nangis minta gini gitu, ya Allah. Tapi itulah tantangannya ya. Nah, selanjutnya untuk tambalan resin komposit. Nah, tambalan resin komposit itu 300 sampai 350.000. Nah, tambalan di sini berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung lokasinya juga gitu ya. Tambalan dengan lokasi di pinggir ini susah, karena harus dibentuk bagus sekali gitu ya pinggir giginya, pinggir gigi yang pertemuan di antara 2 gigi. Kalau di situ tambalannya nggak bagus, ada overhanging atau tambalannya menggantung berlebih, itu akan jadi masalah baru. Jadi nambal itu kalau benar kita nambal itu nggak bisa cepat-cepat karena bentuknya. Terus kemudian batas antara tambalan dan bahan tambal, batas antara bahan tambalan dengan gigi itu harus benar-benar halus rata. Kalau nggak kayak gitu, ada step sedikit, ada sangkutan sedikit, maka nanti giginya sisa makanan akan nempel di situ gitu. Dan yang kedua, tambalan itu juga nanti bentuknya gitu ya. Misalkan di gigi belakang itu susah banget gitu, tapi kan pasien, dok mau ditambal aja gitu. Jadi akan berbeda. Tambalan yang paling gampang itu adalah di permukaan gigi, ini gampang, apalagi di geraham gitu ya. Oh kelihatan banget gitu. Estetikanya tidak terlalu pakai jenis warna salah-salah sedikit itu nggak kelihatan. Untuk tambalan depan misalkan, tambalan depan itu susah sahabat. Kalau sahabat memperhatikan gigi kita tuh dari warna, itu warnanya bermacam-macam. Nanti warna di bagian dalam, dentinnya kita harus ganti dengan warna dentin. Yang kedua warna emailnya, kita harus berikan warna email. Dan kemudian warna di bagian leher gigi, tengah dan puncak gigi itu berbeda. Jadi memadukan warna itu supaya mirip dengan sebelahnya itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kita harus membentuk sesuai dengan anatomi giginya. Gigi wanita itu lebih feminim,
gigi pria itu lebih maskulin, bagaimana gigi itu tampak lebar, tampak sempit. Ini harus benar-benar kita memahami prinsip-prinsip refraksi dari cahaya. Di mana kita membuat tekukan, di mana kita membuat pelekuan gini supaya gigi itu sinar yang masuk itu dipantulkan keluar atau tidak kembali ke mata kita, supaya permukaan itu seolah-olah terlihat lebih sempit. Cara mengasirnya miring atau tegak itu semua perlu latihan. Dan yang selanjutnya penghalusannya ini juga salah satu penting. Jadi kalau kita menambal itu kadang-kadang butuh bur bermacam-macam. Tambal itu minimal 3 bur dipakai dalam satu kali tambalan gitu ya, jenisnya bulat, terus kemudian yang silindris, dan yang ketiga biasanya yang permukaannya halus ya. Terus kemudian belum alat pulasnya. Alat pulasnya itu ada 3 juga minimal. Jadi dari yang rada kasar, batu kasar, terus batu halus, rubber, karet. Oh belum, itu bertiga tambah satu sikat. Sikatnya itu juga sikat khusus yang untuk mengkilapkan. Belum lagi kalau kita main advance, itu ada yang untuk mengkilatkan, itu ada alat yang lebih mahal lagi. Belum lagi nanti untuk penghalus selah gigi gitu ya, supaya dia halus di bagian sela-sela gigi, dan itu sekali pakai dibuang. Bisa dibayangkan berapa banyak yang digunakan. Nah gitu ya sahabat ya, jadi itu akan mahal. Jadi terus ada veneer resin komposit. Jadi veneer resin komposit ini yang direct veneer yang sebenarnya ya, veneer itu kan tambalan atau pelapisan di permukaan gigi semuanya. Veneer itu yang mengganti permukaan gigi. Jadi nanti giginya dikelupas, mungkin dikelupas biasanya 1 mili, dikelupas semuanya emalnya atau lebih dalam lagi, terus ditumpukin dengan bahan tambal, dibuat dibentuk lagi langsung. Itu biayanya 400 sampai 450.000 ya, karena memang ini susah. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab moral bagi kita. Dengan tarif sekian harus menghasilkan tampilan gigi yang natural gitu ya, warna, bentuk, kehalusan kayak gitu. Jadi itu tarif untuk perawatan tambal plastis ya. Untuk tambal rigid ini tergantung. Kalau kita misalkan kita gunakan all metal gitu ya, dari logam total, dia logam udah keras dilemkan gitu, itu mungkin saat ini sekitar 1,5 juta. Tapi kalau kita menggunakan porcelain fused to metal, jadi logam dibungkus dengan porcelain, itu sekitar 2 jutaan. Kalau kita mau menggunakan all porcelain, gak ada logamnya lagi, langsung semuanya porcelain yang zirconia itu saat ini bisa 2,5 sampai 3 juta tambalan. Tapi apakah itu mahal? Tidak sahabat, karena tambalan itu akan bertahan puluhan tahun, dan setiap hari kita mendapatkan manfaat dari tambalan itu. Bisa mengunyah itu suatu nikmat, beneran. Mengunyah itu suatu nikmat. Percuma punya uang banyak bisa beli macam-macam tapi nggak bisa ngunyah, kasihan kan? Jadi mengunyah itu nikmat. Makanan enak kalau nggak dikunyah langsung ditelan tuh nggak jadi nikmat sahabat. Apalagi makannya cuma di jus, aduh kasihan banget itu hidup, masya Allah. Jadi worth it banget dengan manfaat yang didapatkan gitu ya. Nah selanjutnya untuk perawatan saraf giginya, apabila lubang itu sudah mencapai ke dalam saraf giginya gitu ya, gigi ini tidak bisa langsung ditambal, tapi wajib dilakukan perawatan saraf gigi terlebih dahulu gitu, atau namanya perawatan root canal treatment atau pulpectomy atau ya pulpectomy gitu ya. Jadi dilakukan perawatan di bagian salurannya. Jadi gigi itu ada akar tunggal dan akar jamak, akar 1, 2, 3 dan bahkan ada yang lebih gitu ya. Tapi normalnya biasa ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi gigi depan itu rata-rata, atas dan bawah itu rata-rata 1 akar. Terus gigi geraham kecil untuk yang atas itu ada yang 2, ada yang 1. Kalau yang bawah geraham kecilnya semuanya 1.
geraham besar yang atas tuh ada 3, yang bawah tuh kadang 3, kadang 4, tapi kadang juga ketemu 5 salurannya. Jadi banyak sekali ya. Dan saluran itu harus dibersihkan semua sampai ujung. Dan itu susah teman-teman. Salurannya kecil dan kita harus bersihkan sampai ke dalam ujung akarnya. Ya. Dan apabila perawatan ini tidak baik, maka resiko kambuh itu akan besar, resiko sakit lagi akan besar. Dan percuma tambalan di atasnya bagus, tapi jika di bagian bawahnya itu sakit, gitu ya. Jadi perlu perawatan yang benar. Dilakukanlah perawatan saraf gigi. Perawatan saraf gigi itu ada yang melakukan one visit endodontik atau 1 kali kunjungan. Biasanya kalau misalkan lubangnya itu jebolnya saraf gigi itu masih baru, ini dirasa dengan kita pembersihan secara mekanis itu benar-benar bisa membersihkan sampai dalam, salurannya bagus. Oke lah, bismillah, ada beberapa sejawat atau dokter gigi yang melakukan itu. Saya pun melakukan itu untuk kasus-kasus yang memang ini masih baru terbuka, terus kemudian bagian saraf giginya di akarnya itu masih bagus. Oke, saya lakukan sekali kunjungan dengan one visit endodontik. Sekali dibersihkan sampai ujung, di anestesi, dibius, diambil saraf giginya sampai ujung, terus kemudian dilakukan pembersihan, diisi dengan obat, dengan bahan dulu namanya gutap, campur obat, masuk ke dalam, ditutup, bantet dia, baru ditambal. Kayak gitu. Nah, ada juga yang beberapa kali, sahabat. Nah, biasanya perawatannya akan bermacam-macam tergantung alat yang digunakan. Kalau masih menggunakan alat manual dengan tangan saja, itu cukup murah. Biasanya untuk perawatan dari awal sampai akhir selesai, di luar penambalan ya sahabat ya. Jika dia menggunakan alat, ada namanya endomotor. Jadi itu alat ya seperti ini, endomotor. Ini alatnya, jadi dia muter seperti bur tapi kecepatannya rendah, torsinya kuat, dia membersihkan sampai ke dalam. Lubangnya bisa lebar, bagus, bentuknya juga bisa bagus, bisa nyangkut sampai ujung. Biasanya lebih bersih. Nah, ini lebih mahal sahabat, karena endomotor sendiri harganya lumayan. Yang Cinaan itu minimal 5 juta. Kalau yang merek-merek non Cina itu udah di atas 20 juta sahabat. Bisa dibayangkan itu harus kembali. Jadi ya, kalau dengan menggunakan alat itu kurang lebih untuk perawatan saraf giginya sendiri itu bisa sampai 1 juta. Baru kemudian kita tambal. Insya Allah itu akan oke gitu ya hasilnya. Dan tambalannya ini sendiri monggo nanti tergantung ya. Kalau terlalu besar ya biasanya dia dengan onlay atau tambalan rigid. Tapi kalau masih memungkinkan dengan tambalan plastis, biasanya sih tambalannya dengan resin composite ya. Resin composite pun sekarang sudah berkembang, sudah banyak yang bahan-bahan dari resin composite itu, jenis-jenis dari resin composite itu yang mampu menerima tekanan punya besar. Jadi itu sekilas untuk perawatan saraf gigi. Tapi juga kalau misalkan memang kadang-kadang untuk perawatan gigi yang sudah habis ya sahabat ya, gigi yang sudah habis tinggal akarnya saja gitu, dan itu masih bisa dipertahankan, sebisa mungkin dipertahankan ya. Akar itu nanti disambung, diberikan pasak di dalamnya. Jadi perawatan saraf gigi dulu kurang lebih 600-700 ribu gitu ya. Terus kemudian dikasih pasak ya, pasak nanti sekitar 250. Jadi dengan pasak sudah 1 juta ya untuk gigi depan. Dan kemudian mahkotanya, kalau mahkota mau dibuatkan langsung gitu ya dengan bahan tambalan itu sekitar 400 ribu berarti. Tapi kalau mau bagus kuat itu digunakan, kita gunakan selubung atau mahkota yang dari porselen. Idealnya sih pakai all porselen ya. Kalau pakai porselen yang digabung dengan logam tadi itu kurang bagus hasilnya, estetiknya kurang bagus. Jadi kalau pakai all porselen itu antara 2,5 sampai 3 juta. Ya, demikian sahabat untuk sedikit dari untuk part pertama ini, kita tentang perawatan gigi dan perawatan konservasi gigi gitu ya. Jadi gigi itu sangat berharga sahabat. Jangan dilihat ini nggak worth it banget kok, mahal banget. Tidak, sebenarnya gigi Anda ketika sudah direparasi gitu ya, udah diperbaiki, itu bisa bertahan 3-4 tahun, bahkan bisa lebih dengan tambalan yang bagus gitu ya. Apabila terkontrol terus, misalkan terjadi kerusakan sedikit sudah bisa diketahui gitu.
Selama kita rutin 12 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan cek kondisi giginya, gigi bagus saja dicek, apalagi gigi tambalan. Insya Allah tambalan kita akan bertahan lama. Karena manusia tuh dinamis sahabat. Gak bisa yang, oh saya ditambal ini dok kuatnya berapa lama, gak bisa. Sekarang ditambal besok lepas aja bisa kok, kena batu misalkan. Jadi semua hal bisa terjadi, tapi harusnya tidak. Memang kita mendesainnya ya, kalau lubangnya besar ya pasti kita sarankan pertama itu dengan onlay gitu ya, dengan tambalan rigid. Tapi kalau pasien dengan kadang pertimbangan waktu dan biaya kan pada akhirnya terus kita tambalannya plastis. Nah di situ jadi tekanan kunyah manusia orang-orangnya itu juga berbeda-beda, kebersihan rongga mulutnya juga berbeda-beda, maka itu nggak bisa disamakan. Tapi harusnya dengan kontrol rutin itu jadi kita tahu adanya permasalahan yang terjadi pada gigi yang ditambal itu. Insya Allah kalau saya sih kontrol gitu ya, kita berikan lah, mau cuma ngecek giginya kan, kita bantu ngecek, nggak ngapa-ngapain, sambil silaturahim kan, nanti bawa rezeki apa persaudaraan ya, insya Allah pasti membuat orang nyaman, itu akan kembali lagi ke kita gitu, Allah ridho sama kita gitu kan. Jadi demikian sahabat, nanti kalau ada yang pertanyaan terkait dengan tambalan gitu ya, tambalan gigi, nanti kalau misalkan ada yang kurang terbahas dalam video saya ini, karena durasinya udah panjang, udah 24 menit, nanti saya tambahkan di komentar gitu, silahkan bertanya untuk apa-apa. Tapi intinya tambalan itu untuk tambalan sinar 300 sampai 350 ribu, terus kemudian tambalan gelas ionomer 175 sampai 225, terus tambalan yang besar ya, resin komposit veneer untuk bagian depan itu kurang lebih sekitar 400 ribu gitu ya. Itu tanpa perawatan saraf gigi. Kalau perawatan saraf gigi, nah itu tadi yang sudah saya jelaskan ya, untuk gigi depan mungkin sekitar 700 ribu, gigi belakang sekitar 1 jutaan lah, itu untuk perawatan saraf gigi. Tapi insya Allah gigi itu akan kembali normal dalam artian bukan kembali dia hidup, bukan, tapi mati kondisi steril, bisa berfungsi lagi, fungsi pengunyahan bisa, fungsi estetik bisa, dan fungsi penelanan kita juga bisa, karena menelan itu juga membutuhkan gigi-gigi untuk memudahkan gitu ya. Jadi sahabat, bahwa gigi itu adalah manifestasi atau etalase dari kesehatan kita secara umum. Dijaga giginya, karena gigi yang tidak sehat itu juga bisa menyebabkan masalah di tempat lain gitu ya. Kalau kita nggak punya gigi, ngunyahnya nggak bagus, secara psikologis kita nggak bagus. Psikologis nggak bagus itu sudah pasti tubuhnya dengan nggak bakal bagus, minimal lambung udah kena gitu ya. Maka dari itu gigi ini satu kesatuan dari tubuh kita yang perlu kita rawat. Ini adalah amanah dari Allah. Insya Allah ini semuanya nikmat dan tidak ada nilainya gitu ya. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang nggak ada nilainya, sama bener-bener nggak ada nilai, itu artinya nggak bernilai, saking nggak bisa digantikan dengan apapun. Jadi gigi pun demikian. Kalau hilang gigi depan satu gimana, pasti jadi malu kan, ada lubang yang dalam gitu, udah nggak bisa ngunyah, sakit. Dan itu udah bener-bener rasanya mau kayak semua udah nggak berharga lagi gitu ya kalau udah sakit gigi. Demikian, nanti kita akan lanjutkan dengan part berikutnya, yaitu tentang pencabutan sederhana, pencabutan dengan bius lokal atau bius oles saja, bius suntik biasa, terus kemudian dengan pencabutan dengan harus membuka gusi gitu ya, terus kemudian dengan operasi yang sampai untuk gigi belakang. Nanti kita bahas di part berikutnya. Tetap simak channel ini, channel Dokter Gigiku. Mau subscribe silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti semoga panjenengan bisa mengunyah gorengan dengan enak, minum es dengan enak, dan yang pasti bisa senyum lebar, bisa ibadah setiap saat. Demikian yang bisa saya bagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.